Sahabat adalah alladzi a'asha wa amana wal taqa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa in kana nadhur. Sahabat adalah siapa saja orang yang hidup bersama Nabi, beriman kepada Nabi, mengimani Nabi, mengimani risalah Nabi, meskipun berjumpa dengan Nabi walau hanya sekejap. Dilihat Nabi, melihat Nabi. Sekejap jemaah rahimakumullah. Ini sudah termasuk daripada sahabat. Dan barang siapa yang ingin mencari kehidupan yang baik, falyastana biman qad mat. Maka hendaklah dia mencari contoh kehidupan kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Maksudnya kepada para sahabat. Suatu saat ada sebuah pohon yang besar, memiliki banyak ranting. Sewaktu Nabi masih gesan, dalam hidup Nabi pernah merunduk melewati pohon tersebut. Berhubung pohon ada ranting dan rantingnya ini rendah, kalau Nabi tidak merunduk maka akan menabrak daripada ranting pohon tersebut. Saking taatnya para sahabat kepada Nabi jemaah. Suatu saat Nabi sudah wafat, pohon itu masih ada, rantingnya itu sudah ditebangi. Tapi pohon besarnya masih ada. Karena sahabat ini teringat, dahulu Nabi melewati pohon ini menunduk, maka sekarang saya pun akan menunduk juga. Meskipun tidak ada rantingnya. Masya Allah, inilah sedemikian hebat ketaatan para sahabat. Lalu apa hikmahnya Rasulullah? Dalam sunnah pasti ada kejayaan. Ketika sahabat ini menunduk, pas saat itu ada musuh yang sedang memanah sahabat tersebut. Seandainya sahabat tersebut tidak menunduk jemaah, niscaya sahabat itu akan terkena anak panah musuh tadi. Namun berkahnya mengikuti sunnah Nabi, sahabat ini sudah menunduk, maka panah itu menancap di pohon tersebut dan tidak mengenai sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi al-amin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullaha 'alaihi faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantadhir wa ma baddalu tabdila. Suratul Ahzab al-ayah 23. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ashabi kan nujum bi ayyi tadaitum ihtadaitum bi ayyi tadaitum ihtadaitum. Al-hadis atau kama qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, kepada seluruh jamaah yang ada di seluruh Nusantara maupun di berbagai tempat yang lain yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Kita ikrarkan dengan kalimatul hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kedua, sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita, suri teladan kita, junjungan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu nabi yang ummi, nabi yang akan kita nantikan syafaatnya pada hari kiamat. Mudah-mudahan
kita dapat mengikuti jejak langkah beliau dan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah jumpa lagi dengan kami di dalam Musa Syiar Official. Insyaallah pada kesempatan kali ini bersama kita akan mengkaji sebuah kitab yang fenomenal, kitab yang telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa yang ada di dunia ini. Kitab yang disusun oleh orang non-Arab, bukan orang Arab. Dikarang dan disusun oleh salah satu ulama Hindia, Hindustan, yang mana beliau merupakan salah satu ulama yang keilmuannya sangat mendalam. Kemudian beliau juga merupakan salah satu mursyid daripada Thariqah Chistiyah. Beliau adalah Syekh Maulana Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi rahmatullah alaih. Beliau adalah putra dari Syekh Maulana Muhammad Ilyas rahmatullah alaih. Jamaah rahimakumullah, meskipun orang Arab ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan dirinya untuk perjuangan agama ini, dan salah satunya untuk takliful kutub, menyusun ataupun membuat daripada kitab-kitab, maka tidak mustahil kitabnya ini akan dijadikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibaca, dijadikan panduan oleh seluruh umat Islam. Jamaah rahimakumullah, di Hindustan, di India, di New Delhi sana, dan ulama seluruh dunia telah mengakui salah seorang ulama, yakni Syekh Hasan Ali An-Nadwi, Syekh Sayyid Abil Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi, atau lebih kita kenal dengan Syekh Ali An-Nadwi. Beliau merupakan salah satu mufassir, ahli tafsir, yang keilmuannya seluruh ulama dunia telah mengakuinya. Dan di dalam kitab Hayatus Sahabah ini, beliau diminta oleh mu'alif, yakni oleh Syekh Maulana Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi, untuk memberikan sekapur sirih, sepatah dua patah kata, mengawali mukadimah di kitab Hayatus Sahabah. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita bacakan penggalan daripada qaul asal sahabat, yakni Ibnu Mas'ud di dalam kitab Hayatus Sahabah ini, yang dinukil dari kitab Mishkatul Maswabih, kita terlebih dahulu perlu mengetahui siapakah sahabat dan bagaimanakah kedudukan sahabat di dalam Islam. Suatu hari Nabi SAW sabdakan, "Wadditu anni an ikhwani." Nabi bersabda di depan para sahabatnya, "Wahai sahabatku, aku merindukan saudara-saudaraku." Maka para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, awalasna bi ikhwanika ya Rasulullah. Bukankah kami semua ini adalah saudara-saudaramu ya Rasulullah?" La antum ashabi. Nabi sabdakan, bukan, tidak. Kalian bukanlah saudaraku, tetapi kalian semuanya adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku adalah ikhwan-ikhwanku, yakni Nabi sabdakan, alladzina amanu bi walam yarawni. Ikhwan-ikhwan Nabi adalah, saudara-saudara Nabi adalah orang-orang yang tidak pernah melihat Nabi, tetapi beriman kepada Nabi. Mudah-mudahan jamaah semuanya, kita umat Islam yang saat ini tidak pernah berjumpa dengan Nabi, mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah SAW, yakni menjadi ikhwannya Nabi, menjadi saudaranya Nabi. Jamaah rahimakumullah, definisi daripada sahabat
dibahas secara mendetail, termasuk di dalam kitab Mustalah Hadis ini dibahas mendetail siapakah sahabat. Ada yang mengatakan sahabat adalah alladzi a'asha wa amana wa taqa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa in kana nadhur. Sahabat adalah siapa saja orang yang hidup bersama Nabi, beriman kepada Nabi, mengimani Nabi, mengimani risalah Nabi, meskipun berjumpa dengan Nabi walau hanya sekejap. Dilihat Nabi, melihat Nabi. Sekejap jemaah rahimahumullah. Ini sudah termasuk daripada sahabat. Ya. Inilah pentingnya suhbah, pentingnya liqo, pentingnya mulaqat, pentingnya bertemu jasad bijasad, antara jasad dengan jasad yang lainnya. Karena pertemuan inilah yang menjadikan nilai seseorang ini tinggi. Seseorang bisa dikatakan sahabat karena pernah berjumpa dengan Nabi. Mohon maaf yang rahimakumullah. Ada yang beriman kepada Nabi, mengimani Nabi. Bahkan Nabi pernah sabdakan kepada Umar dan Ali, wahai Umar, wahai Ali, mintalah doa kepada Uwais, karena doanya makbul di sisi Allah. Siapa gerangan Uwais? Uwais adalah tabi'in, karena tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Doanya makbul jemaah rahimakumullah. Nah, ini jemaah rahimakumullah. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang hidup berdampingan dengan Nabi, tetapi mereka tidak beriman kepada Nabi? Itu bukanlah sahabat. Atau bahkan memusuhi Nabi, maka jelas itu menjadi musuh-musuh Islam, musuh-musuh Nabi, musuh-musuh kita. Wa in kana usratuh. Meskipun orang-orang yang tidak cinta, tidak suka kepada Nabi, tidak suka kepada risalah Nabi, tidak suka kepada Islam, adalah masih termasuk keluarga Nabi, maka itu bukanlah sahabat. Karena jamaah rahimakumullah, Abu Bakar sahabat Nabi, memandang Nabi adalah Rasulullah. Sedangkan Abu Jahal bagaimana? Pamannya sendiri memandang Nabi itu bukan Rasulullah yang dipandang, tetapi siapa? Anak yatim, pengembala domba. Na'udzubillah min dzalik. Jamaah rahimakumullah, kita akan memasuki daripada pembukaan kitab Hayatus Sahabat. Pembukaannya dinukil oleh Syekh Yusuf dari kitab Mishkatul Masabih, yang mana keterangan ini diriwayatkan oleh Syekh Razin yang diasarkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Bagaimana jemaah rahimakumullah? Ibnu Mas'ud mengatakan, menggambarkan tentang perumpamaan sahabat Nabi. Yang tadi di mukadimah sudah kami kutipkan sebuah hadis Nabi sabdakan, ashabi kan nujum, perumpamaan sahabat-sahabatku ini seperti bintang-bintang di langit. Bi ayyihi muhtadaitum iktadaitum, bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Dengan salah satu bintang yang mana engkau mencari arah, mencari petunjuk, maka engkau akan mendapatkan arahnya, maka engkau akan mendapatkan petunjuknya. Jadi kalau hidup kita ingin terarah, mudah diarahkan, mudah menuju kebaikan, kita ikuti Nabi dan kita ikuti para sahabat. Yakin jamaah, sebagaimana nelayan, belum ada kompas, belum ada gawai, belum ada elektronik, tapi mereka telah mengetahui arah mata angin, mana barat, mana timur, mana utara, mana selatan. Dengan apa? Dengan bintang, dengan bintang-bintang yang ada di langit sana. Begitu juga jamaah rahimakumullah, jikalau kita hidup ini ingin mengetahui mana jalan yang benar, mana jalan yang salah, mana jalan yang bengkok, mana jalan yang lurus, maka ikutilah Nabi dan para sahabat, pasti dan pasti akan selamat. Baik jamaah rahimakumullah, mari bersama kita tengok, kita kutip daripada
asar sahabat Nabi, perkataan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ibnu Mas'ud mengatakan, "Man kana mustannan falyastanna biman qad mat." Man kana mustannan falyastanna biman qad mat. Barang siapa yang menginginkan cara-cara kehidupan, sunnah-sunnah kehidupan yang baik, tata cara kehidupan yang baik, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi 24 jam dalam kesehariannya, ini pasti jemaah kita akan meminta panduan, meminta gambaran. Karena kita ini adalah seorang murid yang guru-guru kita telah memerintahkan. Ini ibarat jemaah yang Allah. Ini mengibaratkan guru-guru kita memerintahkan untuk menggambar harimau. Guru-guru sudah memberikan contoh, ini nak gambar harimau, gambar oleh kalian harimau. Lalu bagaimana kalau ada murid yang menggambar kucing jemaah? Maka tidak sesuai dengan contoh. Begitu juga jemaah rahimakumullah, wujud kita, kehidupan kita ini singa-singa kehidupan. Kehidupan yang baik ini telah dicontohkan, digambarkan oleh Nabi dengan para sahabat. Ya. Kita tinggal memfotokopi saja. Fotokopinya tapi jangan buram jemaah. Tapi fotokopi yang HVS, yang betul-betul jernih, murni, jelas. Kita melihat penuh kehidupan Nabi dan para sahabat. Jadi Allah mengatakan, barang siapa yang ingin mencari kehidupan yang baik, falyastana biman qad mat. Maka hendaklah dia mencari contoh kehidupan kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Maksudnya kepada para sahabat. Karena sahabat adalah orang yang telah mengikuti Nabi 100% tanpa cacat. Mengetahui betul kehidupan Nabi, keseharian Nabi. Apa yang Nabi sabdakan itulah yang menjadi pembicaraan para sahabat. Apa yang dikerjakan oleh Nabi itulah yang dikerjakan oleh para sahabat. Apa yang diingkari Nabi itulah yang diingkari oleh para sahabat. Pendek kata, jalimakumullah, fotokopinya Nabi adalah para sahabat. Karena seluruh gerak-gerik Nabi diikuti oleh para sahabat. Qalan jamaah rahimakumullah. Suatu saat ada sebuah pohon yang besar, memiliki banyak ranting. Sewaktu Nabi masih gesan, dalam hidup Nabi pernah merunduk melewati pohon tersebut. Berhubung pohon ada ranting, dan rantingnya ini rendah. Kalau Nabi tidak merunduk, maka akan menabrak daripada ranting pohon tersebut. Saking taatnya para sahabat kepada Nabi jemaah. Suatu saat Nabi sudah wafat, pohon itu masih ada, rantingnya itu sudah ditebangi. Tapi pohon besarnya masih ada. Karena sahabat ini teringat, dahulu Nabi melewati pohon ini menunduk, maka sekarang saya pun akan menunduk juga. Meskipun tidak ada rantingnya. Masya Allah, inilah sedemikian hebat ketaatan para sahabat. Lalu apa hikmah Rasulullah? Dalam sunnah pasti ada kejayaan. Ketika sahabat ini menunduk, pas saat itu ada musuh yang sedang memanah sahabat tersebut. Seandainya sahabat tersebut tidak menunduk jemaah, niscaya sahabat itu akan terkena anak panah musuh tadi. Namun berkahnya mengikuti sunnah Nabi, sahabat ini sudah menunduk, maka panah itu menancap di pohon tersebut dan tidak mengenai sahabat. Subhanallah, la ilaha illallah. Inilah kuasa Allah. Allah menolong para sahabat dengan jalan sunnah. Mengapa jamaah rahimakumullah? Alasannya Ibnu Mas'ud mengatakan, mengapa alasan kita diperintahkan untuk mengikuti asar-asar para sahabat? Fa innal hayya la tu'manu alaihil fitnah. Karena sesungguhnya kehidupan ini tidak pernah selamat dari fitnah. Apalagi yang zaman sekarang jemaah. Demikian deras informasi digawe kita di medsos ini. Mana yang asli, mana yang palsu, mana yang fakta, yang real, mana yang hoax.
Ini kalau kita tidak pintar memilah dan memilih, kita akan termakan rayuan daripada informasi tersebut. Maka inilah fitnah-fitnah di akhir zaman. Fitnah itu mungkin tidak datang daripada luar-luar, tetapi justru datang dari dalam saku kita. Dari yang setiap hari kita bawa-bawa, yakni apa? Gawai ataupun hati tersebut. Insya Allah kalau kita mengikuti sahabat, mengikuti Nabi, maka kita akan selamat. Karena kita sudah berpegang teguh dengan orang yang sudah tiada. Mohon maaf kalau hari ini kita full mengikuti orang yang masih hidup saja, niscaya kita akan banyak terkena fitnah. Kemudian jamaah rahimakumullah, Ibnu Mas'ud melanjutkan di dalam keterangannya, ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang telah meninggal tersebut adalah para sahabat Nabi yang jumlahnya 124.000 para sahabat. Kanu afdhala hadhil ummah. Afdhala hadhil ummah. Mereka para sahabat adalah generasi yang paling mulia dari umat ini. Bagaimana tidak jauh dari Allah? Siapakah yang ada di samping Nabi, yang membantu Nabi untuk memperjuangkan Islam, yang siap menolong Nabi, yang siap mendakwahkan Islam? Para sahabat. Maka sungguh selayaknya sahabat ini mendapatkan kedudukan yang paling mulia di sisi Allah setelah para Nabi dan Rasul. Abarroha quluban. Hati-hati para sahabat adalah hati-hati yang baik, hati-hati yang lembut, hati-hati yang penuh dengan rasa kasih sayang kepada semua insan. Wa a'maqaha ilman. Dan kefahaman ilmu para sahabat kepada Islam adalah sangat mendalam. Kefahaman ilmu adalah sangat mendalam. Karena sahabat telah belajar langsung kepada sumbernya, yakni kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua segi ilmu jemaah rahimakumullah, sahabat sangat faham. Mohon maaf, meskipun tidak semua sahabat alim jemaah, tetapi kealiman para sahabat ini luar biasa. Kita bisa bayangkan adanya hadis-hadis yang hari ini kita baca. Siapa lagi yang meriwayatkan hadis kalau bukan dari sahabat? Puluhan ribu hadis, bahkan sampai ratusan ribu hadis cuma. Wa aqallaha takallufan. Para sahabat ini sangat sedikit sekali mereka memikirkan kemewahan hidup. Sungguh takalluf mereka untuk urusan pribadinya sangat sedikit. Mereka lebih banyak untuk mengurusi agama, mengurusi Islam. Karena jamaah rahimakumullah, sahabat telah membagi sepertiga waktu dalam setiap tahun. Sepertiga waktu untuk keluarga, sepertiga waktu untuk bekerja, kemudian sepertiga waktu untuk Nabi, untuk masjid, untuk perjuangan agama. Jadi kalau ditotal dalam satu tahun yang berlangsung 4 bulan para sahabat bekerja, 4 bulan sahabat bersama keluarga, kemudian 4 bulan lagi sahabat bersama Nabi memperjuangkan Islam. Ini dalam 1 tahunnya, sepertiganya. Kemudian ikhtarahumullah li suhbati nabiyhi. Allah Subhanahu wa ta'ala memilih para sahabat untuk senantiasa berada di sisi Nabi, menemani Nabi di dalam hadar maupun safar, saat di rumah maupun saat perjalanan. Senantiasa siap sedia untuk Nabi, menjaga Nabi, menjaga agama ini. Sahabat rela waktunya, dirinya untuk menjaga Islam, menjaga Nabi. Wali iqamati dinihi, dan untuk menegakkan daripada agama Islam. Sahabat rela berjuang. Jamaah rahimakumullah, kita telah mengetahui bagaimana kisah
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, Khalifah Umar bin Khattab, kemudian sahabat Ali, sahabat Utsman. Ketika seruan panggilan untuk jihad, panggilan untuk berinfak di jalan Allah, pertanyaan Nabi sangat cerdas, sangat baik. Nabi tanyakan, "Madza tarakta?" Apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Nabi tidak menanyakan berapa banyak yang kau bawa, apa saja yang kau bawa, tidak. Nabi tidak menanyakan berapa yang dibawa, apa yang dibawa, tidak. Tapi lagi menanyakan apa dan berapa yang kau tinggal untuk keluargamu. Ada sahabat yang meninggalkan setengah dari hartanya untuk keluarganya. Ada yang meninggalkan sepertiga hartanya untuk keluarganya. Tetapi ketika Nabi bertanya kepada mertuanya, sahabatnya, yaitu Abu Bakar Siddiq, "Wahai Abu Bakar, madza tarakta li ahli?" Apa yang kau tinggalkan untuk keluarga? "Taraktullaha wa rasulah." Ya Rasulullah, aku telah meninggalkan Allah dan Rasulnya. Artinya apa jemaah? Tidak meninggalkan apa-apa untuk keluarganya. Karena inilah perjuangan yang rela habis-habisan untuk perjuangan agama. Sehingga Allah muliakan sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian fa'arifu lahum fadlahum, maka hendaklah kita mengetahui bagaimana kemuliaan setiap diri para sahabat. Yang sahabat ini memiliki kemuliaan masing-masing. Sungguh sahabat ini dalam istilah ilmu mustalah hadis dikatakan semua sahabat udul, semua sahabat dhabit. Sikapnya adalah adil, sikapnya adalah dhabit, sikapnya yang baik, akhlaknya yang akhlakul karimah. Luar biasa, seolah-olah tidak ada celah. Masya Allah. Kemudian wattabi'uhum ala asarihim, hendaklah kalian mengikuti daripada asar-asar para sahabat. Bila mana hadis kita katakan daripada hadis Nabawi, bila mana sahabat kita katakan asar-asar para sahabat. Apa yang dikerjakan para sahabat, apa yang diucapkan oleh para sahabat, yang menjadi tingkah laku para sahabat sehari-hari, itulah yang kita lakukan hari ini. Wa tamassaku bimastata'tum min akhlaqihim wa siyarihim, maka hendaklah kalian berpegang teguh semampu kalian mengikuti akhlak-akhlak para sahabat dan juga bagaimana perjalanan hidup para sahabat. Kita bertamasuk, kita berpegang teguh, kita tiru para sahabat semampu kita. Kita ingin meniru gaya sahabat yang mana jemaah? Abu Bakar kah? Umar kah? Utsman kah? Ali kah? Ataupun yang lainnya. Kita tiru semampu kita. Dengan itu kita mendapatkan fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim. Maka sesungguhnya para sahabat berada di atas jalan yang lurus, di atas jalan yang dilalui oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi telah sampai pada tujuan. Para sahabat telah sampai pada tujuan. Para tabi'in telah sampai kepada maksud. Para tabi'ut tabi'in telah sampai kepada maksud. Mereka semuanya telah melalui gerbong yang sama dengan kendaraan yang sama. Untuk itu jazakumullah, bila kita yang mencapai tujuan yang sama dengan tujuan para nabi dan para sahabat, dengan maksud yang sama, dengan maksudnya tabi'in dengan tabi'ut tabi'in, maka kita hendaknya menggunakan kendaraan yang sama, berada di atas jalur yang sama. Siap sedia insya Allah semuanya? Insya Allah. Baik, jazakumullah. Mungkin cukup sekian pembahasan kita mengawali kitab Hidayah Sahabat pada kesempatan hari ini. Insya Allah kita sambung lagi di kesempatan mendatang. Mudah-mudahan besar manfaatnya. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.